Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada para mahasiswa sekalian yang mengikuti kuliah mikrobiologi lingkungan ya. Pada pertemuan yang pertama ini, Ibu akan menyampaikan apa-apa yang mahasiswa bisa belajar ya pada mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Kemudian untuk selanjutnya, yang dipelajari di dalam mikrobiologi lingkungan itu antara lain di sini ya, selama 1 semester itu kita mempelajari tentang sejarah mikrobiologi ya. Pertama, pada pertemuan kedua nanti belajar tentang macam mikroorganisme di dalam lingkungan. Dan pertemuan ketiga itu lebih penjelasan khususnya mikroorganisme jenis bakteri, dan kemudian juga beberapa mikroorganisme lingkungan di dalam lingkungan yang lain, yaitu antara lain adalah virus, protozoa, terus kemudian ganggang, dan lain sebagainya. Dan kemudian nanti bab keempatnya itu karena mikroorganisme itu ukurannya sangat kecil sekali sehingga diperlukan suatu alat untuk melihatnya, maka nanti di bab 4 itu belajari visualisasi mikroorganisme. Kemudian setelah itu bahwa mikroorganisme itu dalam makhluk hidup juga ya, atau merupakan zat yang hidup, maka dipelajari juga dalam proses pertukaran zat atau bagaimana mekanisme terjadinya penguraian zat oleh mikroorganisme. Kemudian dalam kehidupannya tentunya ada beberapa faktor-faktor yang berpengaruh dalam kehidupan mikroorganisme ya, ini nanti dibahas di bab selanjutnya. Terus kemudian juga di dalam berinteraksi mikroorganisme itu ya dengan organisme atau di dalam lingkungan itu berinteraksi tentunya, maka dipelajari juga bagaimana kehidupan antara mikroorganisme dalam lingkungan. Nah, selanjutnya adalah mempelajari bab selanjutnya nih ya, mempelajari mikroba di dalam lingkungan air, yaitu nanti mempelajari yang paling sering berada di dalam air itu mikroba apa. Kemudian juga selanjutnya mikroba yang berada di lingkungan tanah itu apa saja jenisnya, ya, kemudian juga mikroba di dalam makanan dan mikroba di dalam udara. Dan juga yang terakhir nanti metode dan teknik analisa biota di perairan ya, sedikit tentang biota ya. Karena di sini masuk juga biologi lingkungan. Jadi walaupun kita mempelajari mikrobiologi lingkungan, ini yang juga dipelajari bagaimana biologi
di lingkungan dan juga bagaimana cara menganalisanya atau cara mendapatkan menganalisa. Kemudian yang perlu saya sampaikan kepada kalian semua adalah pustaka ya, daftar pustaka yang bisa dipelajari. Itu pertama karangannya Betty Laksmi Jenny, yaitu judulnya Penanganan Limbah Industri Pangan, penerbit Kanisius Yogyakarta. Yang kedua Dwi Jos Putro tahun 98, Dasar-dasar Mikrobiologi, penerbit Jambatan Jakarta. Dan yang ketiga Ratna Siri Hadi Utomo tahun 93 yang mempelajari mikrobiologi dasar dalam praktek yang diterbitkan oleh PT Gramedia Jakarta. Kemudian yang selanjutnya Ahmad Sauki 2015 mikrobiologi lingkungan, peranan mikroorganisme dalam kehidupan, penerbit Nandi Yogyakarta. Ya. Jadi itu yang bisa dipelajari buku-bukunya. Ya, mari kita mempelajari bab yang pertama ya. Bab yang pertama kita mempelajari tentunya mengenai definisi-definisi atau pentingnya mempelajari mikrobiologi lingkungan. Nah, yang pertama tentunya kita melihat definisi dari mikrobiologi dulu. Jadi apa sebetulnya mikrobiologi itu ya? Nah, mikrobiologi di sini adalah cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang mikrobia atau zat renik atau juga mikroorganisme. Kemudian kan ada dua kata ya, mikrobiologi lingkungan. Yang pertama mikrobiologi. Lanjutnya adalah lingkungan sekarang. Lingkungan itu yang termasuk dalam lingkungan maksudnya adalah lingkungan tanah, ya, lingkungan udara, lingkungan air, lingkungan makanan, lingkungan sosial. Ya, jadi tanah itu biasanya diistilahkan sebagai litosfer. Ya, udara itu atmosfer, air itu hidrosfer. Makanan itu masuk kategori biosfer ya. Di sini termasuk juga sosial ya. Sosial itu masuk di dalam lingkupnya lingkungan juga ya. Nah, oleh karena itu maka mikrobiologi lingkungan itu jadi adalah ilmu yang mempelajari zat renik di dalam tanah, dalam udara, dalam air, dan dalam makanan yang tentunya bisa menguntungkan kepada manusia dan juga bisa merugikan bagi manusia. Jadi ada dua kemungkinan ya, mikroorganisme itu ada dua hal tersebut ya. Jadi mempelajari itu. Nah, oleh karena mempelajari hal tersebut, tentunya kita harus mempelajari juga sejarah adanya mikroorganisme itu sebetulnya bagaimana. Atau sejarah adanya mikrobiologi dulu ya. Nah, itu bagaimana? Maka mari kita tengok di slide berikut ini ya.
di mana sejarahnya itu dulu mulai tahun 1632 ya sampai 1723. Ini ada yang namanya Anthony van Leeuwenhoek yang adalah orang pertama kali yang mengetahui adanya dunia mikroorganisme. Nah, mengapa demikian? Karena Anthony van Leeuwenhoek itu ya mencoba dengan percobaannya ya menggunakan mikroskop yang dibuat ya, kemudian ternyata mikroskop itu bisa melihat makhluk kecil. Mikroskopnya sendiri mempunyai perbesaran 300 kali. Ya, dengan percobaannya dari air hujan yang menggenang di kubangan ya, di kubangan dan air jambangan bunga atau vas bunga. Kemudian Anthony van Leeuwenhoek itu memperoleh ya, hewan bersel satu di dalam kubangan dan air vas tadi ya, yang disebut atau diberi nama oleh Leeuwenhoek itu yaitu infusoria atau hewan tuangan. Itu tahun 1632 ya. Nah, kemudian baru tahun selanjutnya tahun 1674 sampai 1683 ini ia melaporkan ke Royal Society di Inggris tentang laporan disertai gambar-gambar mikroorganisme yang beraneka ragam. Itu mulanya demikian ya. Lalu lanjut pada perkembangan selanjutnya ya. Nah, perkembangan selanjutnya ini Aristoteles ya. 300 tahun sebelum Masehi berpendapat bahwa makhluk kecil terjadinya begitu saja dari benda yang mati gitu ya. Ini pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa makhluk kecil tersebut terjadi begitu saja gitu ya. Maka dalam hal ini ada hubungannya dengan pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah dari mana asal bakteri itu? Nah pendapatnya yaitu terjadi begitu saja kan ya. Kemudian pendapat ini dianut oleh Needham, seorang pendeta asal Irlandia yang selama tahun 1745 sampai 1750 itu mengadakan eksperimen dengan berbagai rebusan padi-padian, ya, daging direbus gitu ya. Ini oleh Needham ya. Jadi pertama kan mengikuti dia ya. Kemudian meskipun air rebusan tersebut disimpan rapat-rapat di dalam botol tertutup, namun timbullah mikroorganisme. Dengan kata lain, ada kehidupan baru akan muncul dari barang mati. Ya, ini kan kalau kita lihat ini bertentangan dengan Aristoteles ya. Kalau Aristoteles tadi yang mengatakan bahwa makhluk kecil itu terjadi begitu saja dari benda mati. Nah, kalau di sini justru ada kehidupan punya Needham ini ya, dari Needham, ada kehidupan baru setelah
dari barang mati. Artinya setelah merebus daging, kemudian rebusan padi-padian itu ternyata loh kok muncul mikroorganisme atau muncul makhluk hidup gitu ya. Maka dari itu pendapat ini terkenal dengan teori abiogenesis. A tidak, bios hidup, genesis kejadian. Ya, jadi abiogenesis itu tidak hidup dari kejadian kan gitu ya. Terus kemudian teori lanjut ya. Lanjutnya ini maksudnya teori abiogenesis ini disebut juga teori generation spontanea. Makhluk baru itu terjadi begitu saja. Nah, ini teori abiogenesis. Jadi abiogenesis sama dengan teori generation spontanea. Ini makan menurut Aristoteles ya. Nah, kemudian lanjut berikutnya ya. Jadi kan ada perkembangan-perkembangan gitu. Nah, lanjutnya bagaimana? Lanjutnya pada tahun 1729 sampai 1799 itu yang bernama Spallanzani merebus daging, kemudian air rebusan ditutup rapat, tapi tidak diperoleh mikroorganisme baru, gitu ya. Jadi kan bertentangan dengan Nidam tadi. Nidam tadi menyatakan merebus daging, kemudian dari padi-padian, ternyata timbul mikroorganisme baru. Ya. Tapi ini bertentangan Spallanzani. Tentunya ini bedanya terletak ditutup atau tidak ya. Kalau Spallanzani ini air rebusan tadi ditutup. Nah, ternyata tidak diperoleh mikroorganisme baru gitu. Nah, lanjut lagi ya, karena ini kan namanya sejarah ya. Jadi ada perkembangan-perkembangan. Itu kan bisa dipatahkan dengan teori baru kan ya. Nah, lalu teori selanjutnya Schultz 1836 ya, itu memperbaiki eksperimen dari Spallanzani ini dengan mengalirkan udara lewat asam atau basa ke dalam botol berisi kaldu yang telah direbus. Jadi sama-sama merebus daging ya. Pertama ditutup rapat Spallanzani, tapi Schultz ini merebus, kemudian rebusannya itu ya, jadi dalam botolnya itu dilewatkan asam atau basa. Nah itu, jadi yang pertama tidak melewati asam basa, ya kan? Tapi yang selanjutnya melewati. Nah, pada tahun selanjutnya lagi ya, Swan ya, membuat percobaan serupa juga dengan mengalirkan udara melalui pipa ya, yang dipanasi menuju ke botol yang berisi kaldu yang dipanasi berjam-jam lamanya. Jadi mengalirkan udara tapi lewat pipa ya, pipanya
Jadi kaldu tadi dipanasi berjam-jam, ya. Terus kemudian ini dialirkan udara yang panas masuk di dalam botol, gitu ya. Swan. Nah, tentunya baik Schultz dan Swan tidak menemukan mikroorganisme di dalam kadunya. Jadi yang dilewatkan asam dan basa tadi ternyata tidak menemukan mikroorganisme. Kemudian yang melalui udara panas, ya, atau udara panas dimasukkan di dalam botol yang rebusan tadi, ya, itu juga tidak menemukan adanya mikroorganisme, tidak ditemukan maksudnya. Nah, orang masih menaruh keberatan terhadap eksperimen kedua sarjana tersebut, Schultz maupun Swan, ya, dengan mengemukakan bahwa udara yang lewat asam atau basa ataupun lewat pipa panas itu telah mengalami perubahan demikian rupa hingga memungkinkan timbulnya makhluk baru. Jadi masih dipatahkan, ya, teorinya Schultz maupun Swan ini, walaupun lewat asam maupun lewat udara panas, loh kok masih menimbulkan, ya, atau kemungkinan, ya, itu timbulnya makhluk baru, masih memungkinkan lagi begitu, ya, katanya. Ini. Maka perkembangan selanjutnya, Schroeder, ya, dan von Disch 1854 menemukan suatu akal, ya, untuk menyaring udara yang menuju ke dalam botol berisi kaldu tadi. Udara itu dilewatkan pipa berisi kapas steril, ya. Jadi ditambahi kapas saja itu bedanya. Nah, dengan cara demikian maka ia tidak mendapatkan mikroorganisme di dalam kaldu tadi. Dan dengan demikian tumbanglah teori abiogenesis. Jadi yang menumbangkan teori abiogenesis tadi adalah Schroeder. Lalu selanjutnya dalam hal ini teorinya Louis Pasteur, ya. Schroeder, ya, Schroeder dan von Disch ini menuju ke teori Louis Pasteur. Teori abiogenesis itu tumbang. Tidak ada kehidupan. Teori abiogenesis ini kan dengan adanya percobaan-percobaan tadi, kaldu, kemudian dilewatkan berbagai hal tadi, ya kan, tidak ada mikroorganisme. Tapi ternyata ini disaring lagi dengan kapas steril udaranya, ya, udara yang panas tadi itu dilewatkan kapas, ya. Nah, itu akan ternyata agak tidak mendapatkan mikroorganisme, ya. Ini sudah tumbang ini di sini. Jadi mulai dari yang teori awal tadi, ya, teori awalnya itu bahwa mikroorganisme itu berasal dari benda mati, ya, itu ditumbangkan, ya,
oleh teori-teori selanjutnya. Nah, kemudian yang terakhir sekarang itu Louis Pasteur tahun 1865 ya. Nah, ini percobaannya adalah menggunakan botol berisi kaldu yang ditutup oleh pipa melengkung seperti leher angsa. Dengan ini tidak ada kehidupan baru yang dapat timbul dari barang mati. Nah, ini Louis Pasteur juga pendapatnya sama dengan Schroeder. Pendapatnya bahwa tidak ada kehidupan baru yang timbul dari barang mati. Ya. Karena kan dilewatkan beberapa tadi ada terakhir kan disaring dengan kapas tadi ya. Sehingga kok tidak ada kehidupan baru dari barang mati itu. Barang mati maksudnya kan daging tadi yang direbus itu kan, terus rebusan padi-padian tadi ya. Itu kan dari benda mati ternyata tidak ada kehidupan baru. Nah, maka disimpulkannya lah dengan ucapan omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, yang artinya bahwa semua kehidupan itu berasal dari telur ternyata, dan semua telur itu berasal dari sesuatu yang hidup. Ya, itu katanya Louis Pasteur ya. Nah, Louis Pasteur ini adalah ahli kimia ya. Akan tetapi jasanya di bidang mikrobiologi itu banyak. Maka disebut sebagai pelopor mikrobiologi. Nah, pernyataan-pernyataan di atas belum memberi jawaban dari mana asal bakteri itu. Sampai sekarang pertanyaan ini belum bisa dijawab. Karena apa? Ternyata bahwa asal dari bakteri itu belum sepenuhnya dari percobaan-percobaan tersebut terjawab. Sama dengan pertanyaan yang identik, dari mana asal kehidupan itu. Nah, ya. Jadi asal kehidupan bakteri ya tidak tahu ya. Walaupun dari percobaan yang sedemikian banyak dari para ahli ini ternyata masih belum mendapatkan jawabannya. Ini ya, yang memuaskan. Nah, dalam abad selanjutnya, abad 20, maka ada suatu pernyataan, Oparin Ore Stanley Miller berpendapat ya bahwa kehidupan dapat terjadi dengan sendirinya menurut hukum belaka. Jadi akhirnya percobaan-percobaan yang teori abiogenesis dan kemudian tumbang, lalu sekarang pada abad 20 ini maka banyak para ahli di sini yang menyatakan bahwa kehidupan itu dapat terjadi dengan sendirinya menurut hukum alam belaka. Ya. Nah, maka dari itu bagaimana ini, gitu ya? Jadi itu sejarahnya. Maka ya memang pada abad 20 ini ya orang-orang yang sangat pandai itu masih pemikirannya berarti masih belum bisa menjawab ya. Dari percobaan-percobaannya masih belum menjawab dari mana asal kehidupan itu. Itu teori atau sejarah ya, sejarah mikroorganisme itu mulanya sejarah mikrobiologi, sejarah mikrobiologi itu mulanya seperti tadi.
Nah, selanjutnya, kuliah selanjutnya ini kaitannya dengan apa yang termasuk mikroorganisme itu sekarang. Jadi kita bisa mengatakan mikrobiologi itu yang mempelajari mikroorganisme kan, dan sekarang apa yang termasuk mikroorganisme itu? Dalam teorinya, pada umumnya, kita mengambil ketentuan bahwa semua makhluk hidup yang berukuran beberapa mikron, 1 mikron, ya itu termasuk mikroorganisme, atau 0,001 mm ya. 1 mikron itu sama dengan 0,001 mm. Jadi itu masuk dalam kategori mikroorganisme ya. Ya, yang termasuk mikroorganisme karena ukurannya sangat kecil tersebut, 1 mikron, maka yang bisa masuk di dalamnya adalah, satu adalah bakteri, dua adalah cendawan atau jamur tingkat rendah, tiga ragi yang menurut sistematik masuk bangsa jamur juga. Terus keempat adalah ganggang. Kelima, protozoa atau hewan bersesatu di sini. Dan keenam adalah virus. Ini masuk di dalam mikroorganisme. Oke, mari kita tengok selanjutnya. Nanti kita mempelajari tentang bakteri ya. Bakteri itu bagaimana ya. Jadi pada kuliah yang kedua nanti kita mempelajari bakteri, ciri-ciri ya atau karakteristik dari bakteri itu seperti apa, kemudian karakteristik dari cendawan itu bagaimana, dan selanjutnya ciri-ciri dari virus itu seperti apa. Ya, memang kalau dari aspek ukuran ya, 1 mikron itu termasuk namanya mikroorganisme. Karena saya kira kuliah pada hari ini saya kira cukup ya untuk pengenalan atau bab 1. Bab 1 kita mempelajarinya, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.